pertama kangen syuting karena menurut aku udah cukup, aku vakum nih udah 4 tahun gitu kan, karena kepotong pandemi juga. Habis itu juga aku fokus sama perkembangan anakku, dan sekarang anakku udah lumayan, udah agak besar ya, 3,5 tahun udah sekolah. Jadi menurutku ya kayak apa salahnya lah gitu. Maksudnya aku coba comeback lagi ke dunia entertainment, dan anakku juga masih bisa menjalankan hari-harinya sekolah gitu. Berarti kemarin memilih vakum itu karena anak ya kayak? Iya, aku memilih vakum karena mau ngurusin anak juga, terus juga kan pandemik juga kan, jadi ya kepotong itulah 4 tahun lumayan kan. Kalau Randy kan memilih comebacknya di horor nih, dan mungkin apa sih yang dikangenin dari syuting film horor? Oke, jadi sebenarnya tahun lalu juga ada beberapa ya tawaran dari drama, horor, thriller gitu loh, dan mungkin kan waktunya nggak ketemu. Dan yang tadi aku bilang, kita turunan lagi yuk. Tahun lalu ini belum saatnya untuk aku comeback, belum saatnya aku syuting lagi, karena memang kan anakku masih agak kecil kan. Nah sekarang nih kayaknya waktu yang tepat lah untuk aku balik. Toh juga syutingnya juga nggak begitu lama gitu loh, jadi aku bisa bagi waktunya lah sama di rumah sama anak gitu. Nah mulai nanti kan akan syuting nanti di Jogja. Nah itu nanti anak sendiri seperti apa dijagain? Kan biasanya kan nggak pakai babysitter tuh. Ada keluarga aku datang ke Jakarta, jadi atau mungkin nanti kan di pertengahan tuh juga aku ada balik dulu ke Jakarta karena ada ada manggung lah gitu. Mungkin nanti aku ajak beberapa hari untuk refreshing juga buat jalan-jalan sambil aku syuting. Mbak Aura perannya di sini jadi siapa Mbak, dan susah apa dalam ini Mbak? Oke, di sini aku jadi Maya, ibu hamil yang punya anak 2, mau 3 ya karena posisinya lagi hamil. Jadi di sini sebenarnya Maya ini banyak diteror lah dengan ya banyak teror yang menyeramkan lah gitu. Jadi di sini itu si Maya itu diuji psikologinya gitu. Kebayangkan orang lagi hamil terus banyak teroran, banyak dihantuin gitu. Jadi kan sementara Bayu itu orangnya rasional banget, yang dia kayaknya agak nggak percaya. Jadi menurut dia nih karena lu hamil aja kali, hormonal, jadi dikit-dikit takut, dikit-dikit bete, dikit-dikit sedih gitu loh. Jadi di sini paling susahnya apa ya? Susahnya karena selama 4 tahun kan aku nganggur nih, nggak pernah syuting lagi, jadi aku harus mulai lagi dari nol untuk belajar acting lagi gitu aja sih. Grogi nggak sih Mbak? Sempat kan vakum 4 tahun itu. Grogi nggak sih pas awal mula pas reviewnya? Groginya kita kalau sebenarnya otak tuh kalau nggak banyak dipakai buat mengingat sesuatu ya mungkin agak menurun ya ininya ya cara kerjanya otak kita gitu. Jadi wah ini gue ngafalin skrip bisa nggak sih cepet kayak dulu gitu. Jadi sekarang lebih banyak baca, ngafalin lagi, terus juga banyak nonton film supaya kita bisa tahu ekspresinya atau mungkin pendalaman karakternya juga gitu. Jadi aku harus buat nih karakternya si Maya ini mau kayak apa sih gitu. Karena kan dari tim produksi kan, maksudnya dari sutradara udah kasih skrip, tapi tetap yang eksekusi itu dari kita yang sendiri untuk membentuk karakter ini mau jadi seperti apa. Nah, ada permintaan khusus nggak sih dari sutradara buat di film ini mungkin harus apa gitu, mungkin badan harus digemukin atau apa gitu? Enggak ya, karena sini juga jadi ibu hamil gitu, jadi menurut aku ya ini gak apa-apa nggak sih mas, gue segini oke nggak, cukup nggak gitu. So far sih nggak apa-apa gitu, karena kan yang dilihat di sini kan sebenarnya juga lebih ke acting ya. Kalau bicara tentang pendalaman karakter nih Kak, biasa pendalaman karakternya itu poinnya apa-apa aja memang harus dipersiapin dalam film ini tentunya? Ya pendalaman karakter sendiri ya kalau aku lebih kita pasti kan ada pengenalan karakter dengan beberapa pemain, dengan sutradara sendiri, terus juga kita ada reading juga kan supaya kita tahu nih dari dialognya juga. Kemarin sempet kita udah ngebahas juga tentang kayak ada nggak sih dialog yang kira-kira lu nyaman nggak bawainnya gitu, dan kayak gini aja ya dibikin. Dan si Mas Bambang sendiri sangat fair banget menerima masukan, jadi kita jadi sama-sama gitu. Jadi kayak bukan cuman kayak udah nih gua kasih skrip lu kerjain sendiri deh terserah lo, tapi kita lebih ke diskusi gitu. Kira-kira ini kayak gini aja mas, enaknya sih gue begini gitu. Jadi
lebih banyak discussnya sih untuk karakternya sendiri. Dan untuk kalau aku sendiri ya pendalamannya ya sama seperti film-film yang lain ya, maksudnya aku harus memposisikan sebagai si Maya ini tuh seperti apa. Nah, ada protes dari anak nggak sih, ibaratnya udah mulai kembali syuting? Belum ngerti. Dia tanya kayak nanti mungkin pas aku mau jalan kali ya, nanti aku mau kerja segala macam. Dia juga kan sekolah, udah ada kegiatan, terus di rumahku juga nanti ada keluargaku juga datang, jadi kayaknya oke lah ya, cuma 2 minggu ini. Tapi ada khawatiran nggak sih, Kak, kan ninggalin anak nih, biasa kan sama-sama terus sama anak juga kan lagi tumbuh kembangnya, lagi aktif-aktifnya gitu. Ini mungkin pergiku terlama kali 2 minggu ini. Selama ini kan aku jarang pergi ya, kali kalau liburan cuma 5 hari, 4 hari gitu. Ini terlama dan agak worry sih, tapi ya gimana ya, passionku juga, maksudnya selama aku masih dikasih kesempatan di entertain, terus masih ada potensi untuk bisa main film gitu kan. Jadi so far ya semoga baik-baik aja lah. Nggak dibawa, nggak diajak. Dan mungkin nanti ya pertengahan syuting mungkin beberapa hari aja di sana buat refreshing aja. Selama nggak syuting kesibukannya seperti apa sih menurut? Aku kan ada beberapa bisnis klinik kecantikan, terus juga selain itu aku sih total sama anak ya. Jadi kalau aku pribadi, kalau memang aku pengen punya anak pada saat itu ya aku harus total di situ gitu. Tapi ada waktunya memang aku bisa ninggalin dia gitu. Nanti habis selesai syuting pun nanti aku bener-bener ya no babysitter, nggak ada siapa-siapa, aku mau sama dia bonding lagi gitu. Karena ditinggalin 2 minggu mau nggak mau kan mungkin dianya juga agak mungkin sedih, atau mungkin aku juga sedih gitu. Jadi nanti aku juga balik lagi sama dia, baru kita berdua bareng-bareng kayak 2 minggu udah buat dia doang gitu. Jadi kita harus bisa bagi waktu aja sih. Apakah ini menjadi tantangan juga sebagai ke Aura sendiri, misalnya kayak menjadi single mom gitu, tantangannya seperti ini kan? Pasti. Tahun lalu juga kan lumayan, alhamdulillah banyak banget beberapa tawaran ya dari series gitu, terus beberapa film yang ada satu film yang tayangnya juga di salah satu inilah gitu, maksudnya di Asia tuh ditayangin gitu mas. Itu juga aku kayak wow gimana ya, cuman mau gak mau kan tahun lalu belum siap buat syuting, anakku juga masih kecil gitu. Jadi ya mau gak mau ya tantangannya adalah kita harus ya life goes on lah, maksudnya kita harus menjalani kehidupan itu ya masih panjang gitu. Sementara aku harus bagi waktu sebagai ibu juga, sebagai ayah juga gitu loh di sini ya. Secara finansial itu kan aku yang kerja, jadi aku harus bagi. Tapi aku percaya kok, maksudnya istilahnya apa ya, rezeki itu nggak kemana. Kalau untuk aku balik lagi entertainment karena memang passionku juga di situ, juga aku kerja juga gitu. Jadi sebenarnya tantangannya besar, tapi jangan dijadikan beban. Tapi kan ibaratnya perjuangannya seperti apa, mungkin Kak Ya, Aura? perjuangannya tadi aku bilang, aku harus punya 2 peran, jadi sebagai ibu, sebagai ayah. Ayah yang biasa cari nafkah gitu, kalau aku kan bisa jadi dua-duanya, dan itu tantangan buat aku, tapi aku gak pernah jadiin beban, karena aku yakin banget kalau semuanya demi anak, semuanya bisa lancar. Amin. Berarti ini pertama kali bilang baru terjun lagi bekerja. Iya, ini aku baru terjun lagi. Aku bilangnya aku bilangnya di sini ya sebagai apa ya, di duniaku ya, plus kerja gitu. Jadi sebenarnya aku sangat bersyukur lah gitu untuk bisa dapat kesempatan ini. Berarti bisa dibilang udah belum sih? Akhirnya sudah bisa beraktivitas lagi. Aku memang sudah move on. Tapi kan bedanya itu, ada beberapa orang itu yang gue punya anak, setelah dia punya anak kayak gue kayaknya mau fokus di entertain dan anaknya benar-benar sengaja dilepas banget. Nah kalau aku belum bisa, jadi aku harus bagi waktu. Aku juga dalam pengambilan kayak beberapa job ya, kayak film atau mungkin nyanyi itu kayak oke, gue mau nyanyi tapi yang di Jakarta ya gitu, terus kayak kayak festival atau mungkin aku mau kan exposure-nya juga bagus buat aku sendiri. Terus untuk film juga aku lihatnya ya nggak lama-lama dong please gitu. Dan memang paling pertama yang aku baca ya harus baca dulu dia punya sinopsis ya, bagus apa enggak gitu. Dan aku ambil ini karena bang bagus dan syutingnya juga sebentar 2 minggu gitu, karena mereka juga ada expert lah ya. Aku lihat wah ini 2 minggu doang nih, gila juga ya expert gitu.
Jadi aku masih punya waktu sama jadi aku nggak mungkin lepas anakku gitu aja sih, kayak aku balik karir tapi udah sebulan ninggalin dia lama, aku nggak mungkin banget. Sekarang Tapi kan Mama mau nanya, berarti memilah-milah job sekarang. Bisa dibilang ya, karena banyak aku pribadi ya tahun lalu sampai 2022 awal ini banyak banget kesempatan yang aku lewatin, dan itu filmnya juga super bagus, tawarannya juga menarik, series juga bagus-bagus banget. Tapi balik lagi, aku pikir ini terlalu lama dan aku nggak mau lepas anak aku.